Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, hari ini pembelajaran matematika melalui online. Ya, materinya adalah mengenai kecepatan. Nah, namun sebelum kita belajar bersama, terlebih dahulu mari kita awali dengan baca doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Nah, gimana kabarnya? Ya, di situ, ya di sini nggak perlu Pak Surur absen ya. Nanti silahkan absen secara mandiri di grup yang sudah disediakan ya. Jangan lupa absen ya, karena kalau kalian absen berarti menunjukkan kalian benar-benar sedang mencari ilmu atau sedang sekolah gitu ya, walaupun di rumah. Nah, materi hari ini adalah mengenai kecepatan. Sebelum Pak Surun memulai materinya, ya silahkan disiapkan peralatannya. Ya, apa saja peralatannya? Nah, yang pertama yang perlu kalian siapkan adalah buku tulis. Pasti ya, buku tulis nanti untuk menulis catatannya. Kemudian ada pensil atau ballpoint ya, tapi kalau bisa pakai pensil saja nanti supaya bisa dihapus kalau keliru itu ya. Pakai ballpoint juga boleh, nanti pakai tip X. Nah, kemudian adalah ada jam ya yang akan kita gunakan pada hari ini. Ya, silakan disiapkan dulu. Maksudnya gimana disiapkan? Ya diadakan ya. Kalau kalian mengerjakan sambil lihat jam bisa, atau jamnya diambil sebentar bisa, atau jam beker juga bisa, terserah ya. Yang penting jam seperti itu ya. Nah, kalau LKS matematika itu halaman 33 ya, bab kecepatan, jarak dan waktu itu ya, halaman 33 bisa dibuka. Bisa sebagai sumber yang lain ketika belajar hari ini itu ya. Nah, selain itu juga silahkan kalian siapkan makanan ringan, camilan, snack, dan juga minuman. Kenapa? Ya supaya ketika belajar, apalagi belajar matematika, tetap semangat dari awal hingga akhir karena ada yang menemani. Ya, ada minumannya, ada makanannya. Nah, kalau ada yang menemani kan belajarnya juga lebih semangat gitu ya. Nah, ya silahkan disiapkan dulu. Videonya bisa diberhentikan sebentar sambil mengambil makanan atau minuman itu ya. Nah, nanti dalam pembelajaran pada hari ini ada 35 soal yang harus kalian jawab itu ya. Pak, banyak banget sih Pak. Ya, soal-soal ini adalah menuntun kalian dari awal hingga akhir supaya memahami apa yang sedang kita bahas pada materi hari ini. Ya, nanti kalau misal ada pertanyaan yang dirasa sulit, nanti video ini bisa diberhentikan terlebih dahulu, kemudian ditinggal untuk mencari jawabannya dulu. Nanti kalau jawaban sudah ketemu baru bisa dilanjutkan kembali seperti itu ya. Kenapa? Karena nanti kalau misal pertanyaan ini tidak diselesaikan atau tidak dikerjakan secara berurutan, maka akibatnya nanti di pertanyaan berikutnya kalian akan ketinggalan atau tidak memahami ya, karena ini nanti sistemnya adalah berurutan gitu ya. Berarti nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya harus dikerjakan semua supaya bisa memahami materi pada hari ini. Dan nanti hasilnya ya silahkan difoto, kemudian dikirimkan ke grup yang sudah disediakan itu ya. Nah, sudah siap ya? Camilan sudah ada, makanan sudah ada, alat tulis sudah ada.
alatnya juga sudah ada ya. Nah, pertanyaan pertama ya, nanti langsung bisa ditulis jawabannya saja ya, nggak usah ditulis soalnya. Nah, ini adalah soal pertama. Nah, ini ada angkanya, nanti setiap soal ada angkanya seperti ini, berarti ini adalah soal nomor 1 itu ya. Nah, pertanyaan nomor 1 adalah apakah di rumah kalian ada benda di samping? Nah, benda di samping apa sih Pak Surur? Nah, ini loh benda di samping itu. Nah, ini kan di samping. Nah, ini apakah di rumah kalian ada benda seperti ini? Udah? Nah, pertanyaan kedua, apa nama benda tersebut? Nah, apa sih namanya benda ini? Nah, ini adalah pertanyaan nomor 2. Udah tahu ya namanya? Masa nggak tahu? Ya, pertanyaan nomor 3. Ya, digunakan untuk apa sih benda tersebut? Bendanya di samping itu loh, untuk apa sebenarnya? Sudah? Ya, itu pertanyaan nomor 3 tadi ya. Ya. Pertanyaan nomor 4. Ya, misal kalau kalian tidak punya benda tadi ya. Benda yang di samping itu loh kalian tidak punya ternyata ya. Nah, benda apa yang sebagai penggantinya? Nah, pengganti yang di samping itu loh apa? Nah, itu pertanyaan nomor 4. Ya, pertanyaan selanjutnya yang kelima. Nah, misal kalau di rumah kalian ada benda di samping itu. Nah, pertanyaan kelima, kapan kalian melihat benda tersebut? Nah, melihat benda di samping itu loh, kapan kalian melihatnya? Ya pasti setiap hari melihatnya gitu ya. Tapi kapan yang paling tepatnya? Kalau ketika tidur, nggak mungkin ya lihat itu. Tapi ketika mau tidur, nah mungkin melihat dulu. Oh, sudah jam 9 malam, waktunya tidur. Nah, kan melihat. Tapi kapan saja melihat benda tadi? Nah, itu pertanyaan nomor 5. Lanjut ya. Nah, ini pertanyaan ke-6. Pertanyaan nomor 6. Biasanya kalau masuk sekolah itu pulang jam berapa ya? Ya misalkan kalian sedang berangkat ke sekolah ya, bisa ke sekolah yang di MI Miftahul Ulum atau juga ketika belajar di Masjid Nurul Alam. Ya, salah satu saja ya. Biasanya kalau masuk sekolah itu pulangnya jam berapa ya? Udah? Nah, itu pertanyaan ke-6. Sekarang selanjutnya ya misal pulang sekolahnya adalah jam 11 siang ya. Ini berarti ketika di Masjid Nurul Alam. Kalau di MI kan sampai jam 1 gitu ya. Nah, misalkan pulang sekolahnya adalah jam 11 siang. Nah, mengapa perlu ditambahkan kata siang di jam 11 tadi ya? Pulangnya jam berapa? Jam 11 siang ya. Mengapa kok perlu ditambahkan kata siang? Nah, mengapa perlu ditambahkan kata siang? Nah, ini pertanyaan ke-7. Ya, atau ketika berangkat sekolah, sekolahnya masuk jam berapa? Jam 7 pagi. Nah, kenapa kok perlu ditambahkan kata pagi? Nah, itu ya maksudnya. Atau ketika mengaji di TPG, nah, ngajinya jam berapa? Jam 4 sore. Nah, kenapa kok perlu tambahkan kata sore gitu? Maksudnya gitu ya. Sudah ya, itu pertanyaan nomor 7. Nah, kalau sudah, sekarang perhatikan jam dinding yang ada di samping atau juga jam yang sudah kalian siapkan tadi ya. Pastinya kan ada 3 jarum di situ. Dan umumnya jarumnya adalah ada yang warnanya hitam,
hitamnya ada 2 dan satunya adalah merah, seperti itu ya, biasanya gitu. Nah, pada jam dinding, jam dinding yang sudah kalian siapkan bisa, atau yang Pak Surur tampilkan di video ini ya bisa. Nah, jarum paling pendek itu menunjukkan apa? Ini ya, yang pendek ini menunjukkan apa ini? Nah, di jam yang kalian siapkan juga pasti ada yang paling pendek. Lah, itu menunjukkan apa? Sudah ya. Sekarang pertanyaan ke-9. Kalau jam yang warna merah itu menunjukkan apa? Nah, ini ya, ini jarum merah. Nah, jarum merah itu menunjukkan apa? Atau biasanya kalau di jam yang tidak berwarna merah itu yang selalu kelihatan berjalan, tik 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 tik. Nah, itu ya. Nah, itu menunjukkan apa itu? Selalu bergerak itu ya. Nah, pertanyaan ke-9. Nah, pertanyaan ke-10 adalah kalau jarum yang terletak di antara angka 10 dan 11. Nah, maksudnya adalah di gambar yang Pak Surur tampilkan ini. Nah, itu kan ada jarum yang terletak di angka antara 10 dan 11. Jarum ini maksudnya ya. Nah, di jarum itu menunjukkan jarum apa? Ya, biasanya adalah jarum panjang tapi pergerakannya tidak begitu terlihat, tidak seperti yang jarum merah ini ya. Nah, ini jarum apa ini? Kalau yang digambar Pak Surur di sini adalah yang terletak di angka 10 dan 11. Nah, ini adalah pertanyaan ke-10. Ya, nggak terasa ya sudah pertanyaan ke-10 gitu ya. Nah, berikutnya pertanyaan ke-11 adalah, nah, pastikan di jam itu ada angkanya ya, seperti ini ya. Ada angka ini, ada ini, ada ini. Ya, ada angka-angkanya. Nah, ada berapa angka dalam jam dinding tersebut? Ya, dalam satu lingkaran itu ada berapa angka atau berapa jam di situ yang terlihat? Sudah, itu pertanyaan ke-11. Ya, mudah-mudahan jawaban kalian sama dengan yang jawaban Pak Surur, yaitu adalah yang menunjukkan jam ya. Angka yang besar-besar ini itu adalah menunjukkan jam ya, angka-angka. Nah, sekarang coba hitunglah garis-garis kecil yang ada di angka-angka jam. Itu ada berapa jumlahnya? Nah, yang ini loh maksudnya. Nah, ini kan ada garis kecil-kecil. Nah, ya. Ini juga ada garis kecil-kecil. Nah, itu coba dihitung jumlahnya ada berapa ya? Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Nah, sampai sini. Nah, coba itu dihitung ada berapa jumlahnya. Ya, hitungnya pelan-pelan saja. Ada yang sudah ketemu? Nah, ya, sambil menghitung. Nah, itu adalah nanti yang dinamakan dengan menit dan detik. Berarti itu adalah menunjukkan menitnya dan juga menunjukkan detiknya ya.
Sehingga dalam 1 jam, nah itu nanti ada satu putaran penuh yang menunjukkan menit, sehingga menunjukkan 1 jam adalah 60 menit. Dan juga pada jarum yang merah itu menunjukkan bahwa 1 menitnya adalah 60 detik. Berarti itu nanti setiap berputar merahnya seret itu 1 menit, seret 1 menit. Nah, itu menunjukkan banyaknya menit dan detik. Itu ya. Nah, sudah pertanyaan ke-12. Nah, sehingga kalau kalau dirumuskan, yaitu menjadi 1 jam sama dengan 60 menit. Dan juga 1 menit sama dengan 60 detik. Ya, kalau dibuat seperti tangga, itu seperti ini. Yang paling atas adalah jam, kemudian menit, kemudian detik. Nah, ketika jam ke menit, nah ini adalah dikali 60. Nah, ketika menit ke detik, ini juga dikali 60. Ya, berarti dari jam ke menit itu dikali 60, kemudian menit ke detik itu juga dikali 60. Ya. Ya, ini coba dikerjakan latihannya ya. Tadi kan sudah nomor 12 itu ya. Nah, ini diperhatikan dulu. Ini ada kolom jam, ini kolom menit, ini kolom detik itu ya. Nah, ini saya contohkan. Ini satu maksudnya adalah 1 jam. Ya, 1 jam. 1 jam itu sama dengan berapa menit? Nah, berarti tinggal dikalikan. Berarti kan kalau ke menit dikalikan 60. Berarti 1 dikali 60. Nah, ini 1 dikali 60 sama dengan 60. Jadi 1 jam sama dengan 60 menit. Itu ya. Nah, kalau 1 jam itu berapa detik? Ya tinggal dikalikan. Kalau ini kan tadi pengalikan ini yang menit tadi, yang ini adalah yang detik. Ya, ini yang menit, ini yang detiknya. Sehingga 1 jam itu sama dengan 1 kali 60 kali 60 sama dengan 3600 detik. Ya. Ya, karena kan tadi setiap turun kan dikalikan 60. Nah, sini ke sini dikali 60. Nah, ini ke sini juga dikalikan 60. Nah, sekarang yang kedua. Ini ya, 2 jam. Nah, 2 jam. Nah, itu sama dengan berapa menit? Berarti kan tinggal dikalikan 2 dikali 60 sama dengan 120. Nah, 2 jam itu sama dengan berapa detik? Berarti kan tinggal dikalikan 2 kali 60 dikalikan 60 sama dengan 7.200. Berarti 2 jam sama dengan 7.200 detik. Ya, ini satuannya adalah detik ini. Nah, sekarang di pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan ke-13. Ya, silahkan diisi titik-titik yang belum ada jawabannya. Nah, misal ini 3 jam. 3 jam kan sama dengan 3 kali 60 sama dengan 180. 3 jam itu sama dengan 3 kali 60 kali 60 detik. Nah, sama dengan berapa? Nah, ini pertanyaan yang ke-13. Silahkan dicari jawabannya.
Nah, kemudian pertanyaan ke-14. Pertanyaan ke-14. Nah, 4 jam itu sama dengan berapa menit? Nah, caranya bagaimana? Ya, tinggal dikalikan 4 kali 60 sama dengan berapa? Nah, ini pertanyaan ke-14. Nah, dan juga 4 jam itu berapa detik? Nah, ini sama dengan 4 kali 60 kali 60 sama dengan berapa? Nah, silakan hitung. Ini masih pertanyaan ke-14 tadi ya. Nah, pertanyaan ke-15. Ya, 5 jam itu sama dengan berapa menit? Nah, berapa menit? Caranya seperti yang atas-atasnya ini ya. Dan juga 5 jam itu berapa detik? Nah, ini juga caranya sama dengan yang ada di atasnya. Nah, pertanyaan ke-16 ini adalah bentuknya sudah tidak bulat seperti ini, tapi berbentuk pecahan, yaitu setengah, yang maksudnya adalah setengah jam, seperempat adalah seperempat jam. Nah, untuk nomor 16, nah, setengah jam itu sama dengan berapa menit? Berarti menghitungnya adalah sama dengan yang atasnya tadi, yaitu setengah kali 60. Nanti cara menghitungnya, ini dikalikan dulu. Berarti 1 kali 60, nanti hasilnya dibagi 2. Dibagi ya. Dikalikan dulu, baru dibagi. Nah, setengah itu sama dengan berapa detik? Ya, caranya sama. Setengah kali 60 kali 60. Nanti menghitungnya, ini dihitung dulu, dikalikan dulu. Baru nanti dibagi 2 ya. Itu yang pertanyaan ke-16. Ya, misal terlalu cepat, videonya bisa diberhentikan dulu, ditinggal untuk menghitung, seperti itu ya. Nah, pertanyaan ke-17 ya mirip dengan 16. Nah, sekarang 1/4 jam itu sama dengan berapa menit? Ya, caranya sama dengan yang di atasnya tadi ya. Kemudian 1/4 jam itu berapa detik? Nah, caranya juga sama seperti yang ada di atasnya ini. Nah, silakan dihitung dulu. Nah, kalau ini kalau bisa memang beserta caranya ya, nulisnya di buku tulis, sehingga nanti kalian paham ini angkanya dari mana. Nah, kalian paham ya, berarti caranya ditulis tadi. Caranya adalah ini, yang dimaksud cara adalah ini, dikali 60, kalau yang detik dikali 60 dikali 60. Nah, ini ya, berarti selain ada hasilnya juga ada caranya. Nah, itu tadi kalau jam, menit ke detik. Nah, sekarang misal dibalik. Nah, 1 menit itu sama dengan 1/60 jam. Kalau 1 detik sama dengan 1/60 menit. Nah, dalam perhitungan nanti bisa menggunakan ini 1/60 atau juga bisa dengan menggunakan pembagian, yaitu misal dari menit ke jam. Nah, itu perhitungannya adalah kalau tadi dikalikan, ini menjadi dibagi 60. Nah, seperti ini juga detik ke menit. Nah, ini juga dibagi 60. Berarti setiap naik itu dikali 6, dibagi 60 ya. Detik ke menit dibagi 60. Menit ke jam itu juga dibagi 60 ya. Nah, contohnya adalah 3.600. 3.600 detik itu berapa menit? Nah, berarti dibagi 60. Ini ya, 3.600 bagi 60 sama dengan 60.
Nah, 3600 detik itu berapa jam? Berarti 3600 dibagi 60 dibagi 60. Nah, sama dengan 1. Ya, ini menit, yang ini ke jamnya karena kan ini naik 2 kali. Nah, pertanyaan ke-18. Ya, pertanyaan ke-18 adalah 7200 itu sama dengan berapa menit? Ya, caranya sama dengan yang di atasnya tadi, 7200 dibagi 60. Nah, sama dengan berapa? Nah, ini ya. Kemudian 7200 itu berapa jam? Berarti 7200 dibagi 60 dibagi 60. Nah, sama dengan berapa? Nah, ini. Itu pertanyaan ke 18. Ya, sekali lagi kalau memang menghitungnya agak lambat atau penjelasannya terlalu cepat, bisa diberhentikan dulu videonya. Itu ya. Nah, selanjutnya yaitu nomor 19. Ya, di sini kita tidak mencari, ini maksudnya tidak perlu dicari ya. Saya kosongi, langsung saja dari menit ke jam. Nah, misal ada 180 menit. Nah, itu sama dengan berapa jam? Berarti kan tinggal dibagi 60. Nah, ini kenapa kok pembaginya hanya 1 kali? Ini 1 kali, kok ini 2 kali? Ya, bedanya adalah karena tadi ini berangkatnya dari menit langsung ke jam, tapi kalau yang nomor di atasnya tadi kan berawal dari detik. Nah, kalau berawal dari detik ke jam itu 2 kali pembaginya, tapi kalau dari menit ke jam itu 1 kali saja, itu ya. Nah, 180 dibagi 60 sama dengan berapa? Nah, ini adalah pertanyaan yang ke-19. Kemudian 2400 itu sama dengan berapa jam? 2400 menit berapa jam? Nah, caranya 2400 dibagi 60 sama dengan berapa di sini? Nah, pertanyaan ke-21, 60 menit itu sama dengan berapa jam? Ya, caranya sama dengan yang di atasnya ini ya. Tinggal dibagi saja. Kemudian pertanyaan ke-22, 30 menit itu sama dengan berapa jam? Ya, caranya sama dengan yang atasnya tadi. Kemudian nomor 23, ya 20 menit itu sama dengan berapa jam? Ya, nanti bentuknya di sini adalah jawabannya ini bisa berupa pecahan atau juga bisa berupa desimal ya. Boleh ya. Boleh pecahan, boleh desimal, terserah gitu ya. Yang penting caranya benar. Nah, kalau sudah pertanyaan ke-23 ya, tidak terasa itu ya. Nah, pertanyaan ke-24. Nah, misal ini kalian pergi ke sekolah. Nah, jika ke sekolah itu biasanya naik apa? Ya, disitu Pak Surur gambarkan ada yang berjalan, ada yang naik sepeda, ada yang naik motor. Ya, maksudnya naik motor adalah diantar gitu ya, nggak naik motor sendiri. Nah, jika ke sekolah biasanya kalian naik apa? Nah, itu pertanyaan ke-24. Nah, pertanyaan berikutnya yaitu berapa jarak dari rumah sampai ke sekolah? Ya, jarak dari rumah kalian ke sekolah itu berapa? Wah, ya nggak tahu Pak, suruh saya. Ya, dikira-kira saja. Dikira-kira ya. 10 meter, 100 meter, 1 kilo, 2 kilo. Nah, ya kalau sekolahnya di Masjid Nurul Alam kan yang paling jauh siapa? Mbak Winda itu ya, paling jauh itu ya. Ya, kalau di MI Miftahul Ulum
Nah, boleh. Ada yang jauh seperti Mas Haikal itu kan jauh. Nah, atau juga Mbak Siva. Nah, kira-kira jaraknya berapa itu? Kira-kira saja ya. Nah, kalau sudah, nah biasanya dalam menyebutkan jarak, tadi kan jarak dari rumah ke sekolah itu biasanya menggunakan ada satuannya, tidak hanya angka saja ya. Misal 10 itu 10 apa? Nah, 10 km, 10 km atau 10 m. Nah, ini ya biasanya satuannya digunakan. Ada km, ada m, dan juga ada cm. Ya, ini yang sering digunakan ya, ada km, ada m, ada cm. Ya, walaupun masih ada satuan yang lain ya, seperti mm, kemudian dm, DAM, dan HM. Nah, itu kan ada satuan lain. Tapi yang sering digunakan atau yang akan digunakan pada materi hari ini adalah KM, M, dan CM. Nah, singkatan dari apa KM, kemudian M, dan CM itu? Nah, singkatan dari apa? Sudah? Nah, ya, ini mengulang materi yang sebelumnya, materi di kelas 4 kalau nggak salah ini ya. Bahwasanya 1 km itu sama dengan 1000 meter. Ini ya. 1 km sama dengan 1000 meter. Kemudian 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, ini dari mana? Ya, ketika dari tangga ini adalah turun seperti ini, maka per tangga dikali 10. Nah, ini kan dari KM ke M. Nah, ini kan turun 1, 2, 3. Nah, karena turun 3 tingkat, maka dikalikan 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Nah, sama dengan 1000. Kemudian dari meter ke DM itu turun 2 kali, 1, 2, sehingga 1 meter sama dengan 100 cm. Itu kalau turun. Nah, kalau naik, ya berarti lawannya dikali adalah dibagi. Berarti setiap naik 1 kali itu dibagi 10. Nah, misal, nah ini kan dari CM. Dari CM ke M itu naik 1, 2. Ya, karena naik 2 kali berarti dibagi 10, dibagi 10. Nah, itu sama dengan dibagi 100. Karena naik 2 kali. Nah, kalau dari meter, dari M ke KM, 1, 2, 3. Berarti kalau naik 3 kali berarti dibagi 10, dibagi 10, bagi 10 sama dengan dibagi 1000, sehingga 1 meter sama dengan 1/1000. Atau nanti menghitungnya juga boleh dibagi, itu dibagi 10, bagi 10, bagi 10. Tapi kalau lebih cepatnya adalah kalau meter ke kilometer dibagi 1000, kalau cm ke meter dibagi 100. Itu ya. Nah, nah, yang tadi sudah pertanyaan ke-27. Nah, tapi sebelum ke pertanyaan 27, silahkan disimak ini yang contoh nomor 1. Ya, ini ada 1 km. 1 km sama dengan berapa meter? Sama dengan 1 kali 1000. Tadi kan dikalikan 1000. Ya. Jadi 1 kali 1000 sama dengan 1000 meter. Nah, pertanyaan ke-27. Nah, 2 km, 2 km itu sama dengan berapa M? Nah, caranya sama, berarti 2 dikali 1000. Sama dengan berapa ini? Nah, pertanyaan ke-28. 3 km itu sama dengan berapa M? Ya, caranya sama dengan yang atasnya tadi. Ya.
Nah, sekarang pertanyaan ke-29. 29 adalah 4 km itu sama dengan berapa M? Nah, caranya sama dengan yang atasnya. Sekarang pertanyaan ke-30. Nah, 0,5 km itu sama dengan berapa M? Berarti caranya sama dengan yang atasnya, yaitu 0,5 dikali 1000. Nah, sama dengan berapa? Sudah? Nah, sekarang nomor 31. 0,2 km itu sama dengan berapa M? Ya, caranya sama. Nah, pertanyaan ke-32 ini bonus ya, tapi nggak apa-apa. Nah, ini kilometer sudah tidak, langsung kita cari yang meternya. Nah, meter 5M itu berapa cm? Berarti caranya tinggal 5 dikali 100. Ya, 100 ini kan tadi kalau meter ke M ke cm, kan dikali 100 sama dengan 500. Nah, 8M sama dengan berapa cm? Berarti 8 kali 100 sama dengan berapa? Nah, pertanyaan yang ke-34. 0,1 M itu sama dengan berapa cm? Nah, caranya sama. 0,1 dikali 100. Nah, sama dengan berapa? Dan soal yang terakhir adalah 0,5 itu berapa cm? Nah, ada ya. Nah, sudah 35 soal tidak terasa itu ya. Nah, untuk materi hari ini sampai di pertanyaan ke-35. Misal kalau ada yang terlewatkan di soal-soalnya, bisa diulang lagi videonya. Ya, dicari pas soal yang mungkin ketinggalan itu ya. Nah, materi berikutnya nanti minggu depan insya Allah akan membahas mengenai kecepatan ya. Ya, kecepatan di sini pastinya nanti berhubungan dengan tadi mengenai jam tadi, dan juga mengenai km dan m tadi ya. Nanti tetap akan digunakan dalam kecepatan. Nah, untuk hari ini, untuk materi hari ini Pak Surur cukupkan sekian. Apabila ada pertanyaan ya bisa disampaikan di grup yang sudah disediakan ya. Jangan lupa tugasnya 35 soal tadi difoto, kemudian dikumpulkan di grup yang sudah disediakan ya, supaya tahu apakah tugas kalian sudah benar, sudah sesuai apa belum, seperti itu ya. Ya, salah tidak masalah, yang penting mau mengumpulkan. Supaya apa? Juga supaya membantu Pak Surur dan juga mungkin guru-guru yang lain, kalau tugas dikumpulkan itu tahu kalau siswanya sudah paham atau masih belum paham. Seperti itu ya. Untuk hari ini saya Pak Surur cukupkan sekian. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, selamat belajar. Pak Surur akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.